Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel tryoutku. Dan pada video kali ini saya akan membahas sifat-sifat bilangan berpangkat. Ini materi kelas 10 SMA atau dipelajari juga di SMP mungkin ya. Nah, ada sekitar 7-8 sifat bilangan pangkat yang harus teman-teman pelajari dan pahami sebagai konsep dasar untuk mengerjakan soal-soal yang lebih kompleks ya. Kita mulai dari sifat yang pertama, ini sifat merubah bilangan pangkat negatif menjadi pangkat positif ya. Misalkan di sini ada A pangkat min M. Itu maka rumusnya akan sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi si pangkatnya ini pindah ke bawah, si A pangkat min M nya ini cuma berubah jadi positif ya. Jadi kalau ada negatif, pangkatnya negatif, dia tinggal pindahkan ke bawah, berubah menjadi penyebut ya. Contoh realnya seperti ini. Saya punya 2 pangkat min 1, maka ini akan berubah menjadi 1 per 2 pangkat 1. Nah, biasanya dalam matematika pangkat 1 tuh nggak ditulis, jadi bisa ditulis langsung sebagai 1 per 2 atau setengah. Jadi nilai 2 pangkat min 1 bentuk positifnya itu adalah 1 per 2 atau setengah. Kemudian contoh yang keduanya, saya punya 3 pangkat minus 2. Ini kalau misalkan kita ubah ke bentuk pangkat positif, maka akan menjadi 1 per 3 pangkat 2 ya. Jadi sama-sama pangkatnya 2, cuma beda tanda dia. Yang satu negatif, ketika diubah menjadi positif, dia berubah jadi penyebut ya. 1 per 3 2, kalau teman-teman mau hitung, sama dengan 1 per 9 ya, 1 per 9. Oke. Kemudian untuk sifat berikutnya yang sering keluar itu ada A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi semua bilangan berapapun kalau dia dipangkatkan 0 maka hasilnya 1. Ingat, A pangkat 0 itu 1 bukan A ya. Dimana nilai A-nya tidak sama dengan 0. Contoh sederhananya 5 pangkat 0 ini pasti 1. Jadi kalau misalkan teman-teman nemu soal yang pangkatnya 0, mau itu 100, 200, selama dia dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1 ya. Nanti ini ada hubungannya dengan sifat pengurangan, pembagian pangkat dia. 100 pangkat 0 itu pasti 1, gitu ya. Kemudian sifat yang berikutnya, sifat perkalian, ini sering banget muncul ya. Jadi kalau misalkan ada A pangkat M dikali A pangkat N dengan syarat ini harus sama-sama A. Jadi kalau misalkan ini A, ini B nggak boleh, harus sama-sama A, harus sama-sama bilangan pokoknya harus sama ya. Kalau pangkatnya dikalikan, perkalian pangkat ya, ini pangkatnya dijumlahkan. Jadi misalkan A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Kita lihat contoh realnya. Di sini ada 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3, sama-sama 3 ya bilangan pokoknya ya, berarti bisa gunakan sifat 3 dipangkatkan 2 ditambah 3. Ini simpan di atas. 3 pangkat 2 tambah 3 berarti 3 pangkat 5 ya, sama dengan 3 pangkat 5. Nah, seperti itu ya. Mau dihitung boleh, mau sampai 3 pangkat 5 pun nggak jadi masalah. Yang penting dia lebih sederhana. Contoh lainnya pangkat dengan bilangan pokok negatif. Selama dia sama-sama negatif 2, kita bisa gunakan sifat. Nah, ini kan nggak ditulis kan? Nggak ditulis, dianggapnya 1 dia. Pangkat 1. Berarti ini sama dengan minus 2, 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi min 2 pangkat 4. Kalau misalkan mau diubah ke bentuk pangkat positif, udah nggak bisa, karena dia yang negatifnya bukan pangkatnya, tapi dia angka bilangan pokoknya. Jadi ini udah pangkat positif sebetulnya ya. Jadi jangan ketukar mana pangkat yang negatif, maka mana pangkat yang positifnya ya. Nah, kemudian sifat pembagian ya, sifat pembagian. Ini kalau misalkan teman-teman nemu ada A pangkat M dibagi atau per A pangkat N itu sama dengan pangkatnya dikurangi. Jadi A pangkat M dikurangi dengan N. Untuk contoh soalnya bisa kita lihat. Yang pertama ada 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 2 ya, sama-sama 4, berarti tinggal hitung aja. 4 dipangkatkan 5 diambil 2. Ini jadi pangkat ya. Jadi 5 diambil 2 sama dengan 3. Jadi 4 pangkat 3. Ya. Nah, sekarang kita bahas nih yang tadi kenapa pangkat 0 itu sama dengan 1. Ini ada hubungannya dengan sifat pembagian ini. Contohnya 5 pangkat 2 dibagi dengan 5 pangkat 2. Berarti kan sama dengan 5 pangkat 2 dikurangi 2 kan? Ya. 5 pangkat 2 dikurangi 2 ini kan sama dengan 5 pangkat 0. Nah, saya nggak akan ngerjain yang sebelah kanannya, tapi sebelah sininya nih. 5 pangkat 2 kan 25. Ya. 5 pangkat 2 kan 25. 25 bagi 25 sama dengan
1. Jadi pasti sama, angka atas sama angka bawah pasti sama. Sehingga kalau misalkan dia pangkatnya 0, pasti hasilnya 1. Ya, jadi 5 pangkat 0 itu sama dengan 1. Ini saya balikin lagi. Jadi sama dengan 1 ya, bisa dicoret jadi atas di bawahnya kan sama angkanya. Kemudian sifat yang kelima, pangkat berpangkat, tinggal dikalikan saja pangkatnya. Misalkan ada A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, jadinya A pangkat M dikali dengan N. Contoh soalnya adalah 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3 ya. Jadi ini kita bisa hitung 2-nya kalikan 3. Jadi 3 pangkat 6. 2-nya kalikan dengan 3 pangkat berpangkat. Contoh keduanya ada 7 pangkat 3 pangkatkan lagi dengan 4, berarti 7 pangkat 3 kali 4 12 ya. Jadi tinggal kalikan saja pangkatnya, jangan sampai ketukar ya. Kemudian sifat berikutnya yaitu pangkat, tetapi di sini ada 2 variabel atau ada 2 angka. Jadi kalau misalkan ada A dengan B pangkatkan dengan M, si M itu punya A dan punya B ya. Contoh soalnya seperti ini. Ada 2 dikali 3 dipangkatkan 3, berarti 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Jadi baik 2 maupun 3 itu dapat pangkat 3. Oke, soal yang berikutnya ada 4 dikali 5 pangkat 2, berarti si 4 ini pangkatkan 2 dikali 5 pangkatkan 2 juga. Jadi dua-duanya harus dapat pangkat. Untuk soal berikutnya, soal nomor 7, di sini ada pembagian ya, cuma pembagian aja perbedaannya, kalau dengan perkalian kan. Jadi A per B pangkat M, si M itu punya A, punya juga B. Berarti contoh soalnya seperti ini, 2 per 3 dipangkatkan dengan 2, maka si 2-nya pangkatkan 2, yang 3 juga pangkat 2 ya. Jadi seperti ini, 2 pangkat 2 banding 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 ya. Nah, kalau pangkat negatif 1 pun sama, tinggal dipangkatkan aja. 3 pangkat negatif 1 dibagi 5 pangkat negatif 1 juga. Jadi yang pangkat luar itu punya kedua angka yang ada di dalam kurung ya. Ini tinggal keatasin aja jadi pangkat negatif 1. Nah, sifat yang terakhirnya, yang nomor 8 ini perubahan dari pangkat ke bentuk akar. Jadi kalau misalkan ada pangkat A pangkat M per N itu sama dengan A dalam akar ya. A pangkat M ini N-nya simpan di luar akar. Contohnya 9 pangkat 1 per 2. Kalau misalkan kita ubah bentuknya akan menjadi 9-nya di sini, 1-nya di dalam ya. Jadi yang pembilangnya ada di dalam akar, sedangkan angka penyebutnya ada di luar akar. Nah, biasanya kalau akar pangkat 2 itu dia nggak dituliskan, bisa ditulis sebagai 9 aja, jadi akar 9 ya. Jadi akar itu sama dengan pangkat setengah sebetulnya. Jadi kalau misalkan ada 4 pangkat setengah sama dengan akar 4, 9 pangkat setengah sama dengan akar 9. Akar 9 kan sama dengan 3 kan kalau misalkan kita hitung ya. Kemudian untuk contoh berikutnya yang agak beda nih, 8 pangkat 2 per 3. 8 pangkat 2 per 3 berarti kalau kita ubah ke bentuk pangkat akarnya, bentuk akarnya jadi 8 pangkat 2 dalam akar, kemudian di luar akarnya simpan 3. Jadi penyebut itu ada di luar ya. Jadi akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2 gitu. Nah, itulah beberapa sifat perpangkatan ya yang harus teman-teman pelajari juga, karena merupakan modal dasar untuk mengerjakan soal-soal yang lebih kompleks lagi. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bermanfaat ya. Buat teman-teman yang suka boleh like, tentunya boleh subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.